Apa kabar hari ini? Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silakan salah satu PP untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, hari ini adakah yang tidak hadir? Siapa? Ijiani Rifah ya? Kenapa? Ini kalau benar saya ya. Silakan kalian boleh kembali. Ya, sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Sudah siap, silakan bukunya kalian siapkan, alat tulis disiapkan. Kemudian perhatikan di sekeliling kalian apakah masih ada sampah. Silakan kalian buang dulu di tempat sampah. Ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi pada pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung. Ya. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang unsur-unsur jaring-jaring, kemudian luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung. Ada apa saja? Ada tabung, kemudian kerucut, apa lagi? Bola. Ya. Nah, penggunaan bangun ruang sisi lengkung tersebut juga itu bermanfaat pada kehidupan sehari-hari, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kalian mampu menganalisis masalah kontekstual yang melibatkan bangun ruang sisi lengkung. Jadi nanti kalian aplikasi soalnya. Kalau kemarin kan kalian konsepnya dari penggunaan rumus-rumusnya, kemudian mempelajari unsur-unsur dan jaring-jaring. Kalau hari ini kalian aplikasinya, ya. Kemudian murid kalian mampu menerapkan rumus, ya. Jadi kalau kalian sudah menerapkan rumus pada soal dasar pemahaman konsep, kalau hari ini kalian soal-soal bangun ruang sisi lengkung dalam permasalahan kontekstual, pokoknya yang ada di kehidupan sehari-hari. Dan nanti kalian juga akan ada diskusi kelompok, kemudian kalian mempresentasikan. Jadi belajar matematika tidak serta-merta hanya belajar matematika, tetapi di dalamnya juga ada lintas disiplin ilmu apa saja, dari bahasa Indonesia, bagaimana kalian membuat laporan dan mempresentasikan. Kemudian dari IPS nanti juga ada masalah-masalah yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan matematika dan disiplin ilmu IPS. Contohnya dalam penggunaan literasi finansial, dalam penggunaan kalian menentukan harga atau menentukan volume dan sebagainya. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, sebelumnya kita akan bermain-main terlebih dahulu. Ya, nama gamenya tarik tambang matematika. Nah, saya minta nih relawan dari kalian 5 putra, 5 putri. 1, 2, 3, 4. Mas Munir, mau main game? Mas Munir kita, biasanya yang juara itu Mas Munir. Kita tolong ya Mas Munir ya. Mas Munir 1, 1, 2, 3, 4. Mas Munir 1. Kemudian yang perempuan Mbak Indah. Kemudian 1, 2, 3, 4. Monggo, silakan Mas. Ini nama gamenya tarik tambang matematika ya. Jadi kalian nanti ini hanya soal-soal sederhana SD, tapi nanti kalian kompetisi. Yang
lagi. Mau berapa menit? 5, 4 ya? 4 menit ya? Siap? Yuk, kamu ini jauh ini. Ya nanti kalian, ayo masuk geser, ganti. Kalau sudah jawab satu masuk ganti personel, masuk mundur. Ayo mundur terus. Ayo. Dipikir dulu dong. Ya terus. Maju. Itu kali dan bagi. Ayo itu. Ayo silakan terus. Ya. Terus. Ayo. Terus. Sementara masih. Ayo waktunya masih. Masih 8 detik lebih unggul. Ayo yang putri sat. Putra ya masih lebih unggul. Ayo yang putri sat. Siapakah pemenangnya? Masih 2 Ayo Neng Putri, siapa? Mikir ya Ada yang mau komentar? Boleh bukan? Putra, udah kamu yang menang banget itu. Ayo. Udah simpel banget ya. Terus. Ayo nanti ya soalnya ya. Ya, 35 detik lagi. Masih jalan loh. Ya, juaranya adalah dari tim Putra. Ya, kenapa dalam materi bangun posisi untuk kalian diberi game operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat? Karena apa? Dalam mempelajari bangun ruang sisi lengkung, terutama dalam menentukan atau menyelesaikan masalah berkaitan bangun ruang sisi lengkung, ketelitian dan ketepatan perhitungan itu juga sangat diperlukan, ya. Jadi harapannya kalian lebih semangat lagi dalam berhitung dan lebih teliti lagi dalam menghitung. Itu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang bangun ruang sisi lengkung saja ada 3 ya. Apa saja? Tabung, pecel, dan bola. Kalau tabung, contohnya apa? Celengan, kemudian kaleng. Kalau contoh lucu, aku ulang tahun. Kalau bola ya. Kemudian coba diingat kembali luas permukaan tabung dengan tutupnya. Rumusnya apa? Kalau tabung itu sejenis dengan
tabung ya sejenis dengan prisma. Jadi luasnya berarti luas alas, luas atas atau tutup dan luas selimut karena terdiri dari 3 sisi ya. Kemudian kalau tabung alasnya berbentuk apa? Berbentuk lingkaran. Selimutnya ketika dibuka berbentuk persegi. Kalau kecil ada berapa sisi? 2, yaitu hanya alas dan selimut. Ya, alasnya berbentuk lingkaran. Selimutnya kalau dibuka, kerucut itu ternyata membentuk juling lingkaran. Kalau bola hanya memiliki 1 sisi, yaitu selimutnya. Ada pertanyaan? Ada. Sekarang saya berikan LKPD ini satu kelompok berisi 5 atau 6 orang ya. Berikut adalah contoh masalah kontekstual berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama di sini, ini gambar apa ya? Gambar roll tisu atau yang bagian tengah ada tisu gulung ya. Nah di sini contohnya ini berbentuk bangun ruang apa? Tabung tapi tanpa alas dan tutup ya. Sebuah roll untuk menggulung tisu memiliki panjang 41 cm dan diameternya adalah 14 cm. Silakan kalian nanti hitung luas permukaan roll tersebut. Oke ya. Kemudian permasalahan yang kedua gambar apa? Gambar tumpeng. Tumpeng ini berbentuk apa? Ya, jadi ini ada sebuah tumpeng berbentuk kerucut seperti di gambar. Dan ketinggian dari tumpeng ini adalah 17 cm dan diameter alasnya itu adalah 14 cm. 14 cm itu yang di bawah ini ya, bukan ininya ya. Berapakah volume nasi kuning yang diperlukan untuk membentuk tumpeng tersebut? Saya satu lagi gambar apa ini? Bola. Ada seorang anak main bola. Nah, bolanya itu bola yang besar ya. Bola ini memiliki volume yang diketahui terlebih dahulu adalah volumenya. Volumenya 38.808 cm kubik. Berapa luas permukaan bola? Jika sudah diketahui volume, untuk menuju atau untuk menghitung luas permukaan, maka kalian harus mencari apa dulu? Jari-jarinya. Oke, silakan kalian kerjakan LKPD yang sudah kalian dapatkan. Dan itu nanti tidak semuanya ada ya, paling hanya ada 2 bangun. Jadi tergantung keberuntungan kalian masing-masing kelompok kalian. Untuk kelompok, nama kelompok silakan tuliskan nama bukan saja, misalkan Zaki, Reza, Rafa, dan gitu ya. Oke, waktunya berapa? 5 menit cukup? Cukup ya? Oke, silakan mulai dari sekarang. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan salah satunya saja ya. Iya. Misalkan nanti ada siap-siap yang masalah 3. Oke, masalah 3. Kelompoknya Indah, masalah 2. Masalah 1. Kamu baru pengen ngacung ya? Tapi ya. Wah, itu kelompoknya Faisal sudah siap untuk masalah 1. Ya, terus panjangnya dari sini
Ya. Aku sih siapa ya? Bilang, jangan kerucut ini ya. Mbak jajal kayak kamu tinggi, tinggi. Enggak kamu.
bola, sana, kerucut, yuk. Kenalan dulu. Sudah buruk saya. Sama-sama siswa melawan presentasi hubungannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama saya Sami Terjadi? Saya Monika Firoska. Saya Indah Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ruang sisi pinggir berdua. Nah, aja kabeh. Sebuah kerudung nasi kuning berbentuk kerucut seperti gambar di atas memiliki tinggi 18 cm dan diameter 14 cm. Seolah volume nasi kuning yang diperlukan untuk membentuk kompor tersebut. Maka jari-jarinya adalah 7 cm. Ditanya, mencari Sudah berapa cerai? Aku ya. Apakah ada yang ditanyakan? Sekian presentasi dari kami. Kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian perhatikan ya. Tadi yang nomor 1, diperhatikan lagi buku gambarnya, perhatikan soalnya. Apakah tabunya itu memiliki tutup atau memiliki alas atau tidak? Nanti di soal itu adalah itu tanpa tutup, tanpa alas ya. Jadi diperhatikan lagi untuk soalnya. Kemudian yang masalah yang kedua tentang kerucut nggak ada masalah ya kayaknya ya. Bisa langsung kalian kerjakan. Kemudian yang ketiga, tadi kan sudah diketahui volume dan kalian menentukan luas permukaan. Maka dari bola tersebut kalian harus menentukan dulu apa yang jari-jari. Nah, kemudian kita simpulkan bersama-sama. Jadi kalau misalkan ada suatu masalah kontekstual terkait dengan bangun ruang sisi lengkung, yang harus kalian lakukan pertama kali apa? Yaitu memperhatikan soal tentunya ya. Jadi kalian harus bisa memahami soal tersebut dari kalimat kontekstual, dari masalah soal cerita itu menjadi bentuk matematika. Kalian disuruh mencari apa sih ya. Kemudian kalian juga harus bisa menentukan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan kemudian menggunakan rumus yang tepat. Rumus volume bola apa ya? 4/3 pi r tambah 3. Kalau luas permukaan bola rumusnya apa? 4 pi r. Nah, di sana yang ada di bola itu hanya jari-jari atau diameter, tidak ada lagi ya.
itu saya. Oke, kemudian nah, bagaimana perasaan kalian hari ini? Semangat. Ya, coba Mbak tunjuk satu dong. Tunjuk satu emosi positif hari ini. Wah, semangat ya, semangat. Tunjuk satu. Mas Reza tunjuk apa ya? Semangat. Wah, semangat. Sama-sama ya. Oke. Untuk selanjutnya, buku pendamping itu ada soal-soal terkait bangunan Susilo. Silakan kalian kerjakan ya sebelum asas dilaksanakan. Nah, karena materi kita sudah selesai, berarti temuan selanjutnya yaitu asesmen sumatif. Ya, harapannya kalian bisa lebih memahami lagi, kemudian silakan lebih semangat lagi dalam belajar. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Karena pertemuan hari ini sudah selesai, mari kita doa dulu. Doa untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Dipimpin ya Mas. Sekian dari saya, semangat dan selamat belajar, selamat menempuh asesmen ya. Semoga kalian mendapatkan hasil yang terbaik. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.